Kasih. Baik. Eh, langsung saja ya. Di sini Mbak langsung saja share screen ya. Apakah udah terlihat jelas? Terlihat, Kak. Ah, ya. Baiklah, mungkin sebelumnya itu sudah dijelaskan tentang materi deret ya. Nah, hari ini jadi untuk materi deret dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri itu berhubungan, tetapi berbeda ya. Nah, kalau barisan dan deret, aritmatika dan geometri ini kita fokus pada rumusnya, ya. Jadi hari ini, malam ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret, aritmatika dan geometri. Kepercayaan aritmatika. Untuk definisi barisan aritangan, di mana selisih antara dua suku berurutan itu selalu konstan. Konstan ini maksudnya tetap ya. Misalkan di sini kakak ada 8, 11. Nah, maksudnya di sini dia itu selisihnya konstan, berarti sama terus ya selisihnya. Misalkan di sini 2. Berarti selisih eh, 2 ke 5 itu 3. 5 ke 8, 11. Kemudian 8 ke 11 juga 3 ya. Jadi sama terus selisihnya 3 gitu. Nah, selisih konstan ini disebut beda. Jadi 5 dan 2 itu bedanya 3. 8 dan 5 itu bedanya 3. Nah, yang sering dilambangkan dengan huruf B. Nah, untuk menghitung bedanya itu ada rumusnya tersendiri yaitu U2 dikurangi U1. Di sini maksudnya U1 itu adalah suku pertama. Nah, di sini suku pertamanya yaitu 2. Kemudian U, U2 atau suku kedua, U3 suku ketiga, U11 suku keempat, dan seterusnya. Nah, U1 ini juga sering disebut dengan A, ya. A itu suku pertama. Oke, jadi bisa kita sebut dengan A atau untuk menghitung rumus umum untuk mencari suku Kn dari barisan aritmatika itu rumusnya UN sama dengan A atau U1 atau suku pertama itu ditambah N. N itu adalah nomor suku yang ingin dicari dikurangi 1 dikali B, yaitu bedanya tadi. Nah, di mana di sini A-nya tadi sudah tahu ya, A itu suku pertama atau U1, kemudian B itu beda, N itu nomor suku yang ingin dicari. Nah, rumus suku ke N ini harus dihafal ya, dan dipahami. Kuncinya di barisan aritmatika ini dan geometri, rumusnya harus dipahami betul-betul ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, di sini langsung saja kita latihan soal. Di sini ada contoh soal ya, yang kakak berikan. Yang pertama, tentukan suku ke-20 dari barisan aritmetika berikut, yaitu barisannya 3, 7, 11, dan seterusnya. Nah, di sini, coba. Di sini bedanya itu kira-kira berapa dari barisan ini? Selisihnya Empat. berapa? 3 ke Empat, Kak. 7 berapa selisihnya? Empat, Kak. Iya, 4 ya. Nah, bagaimana dapat 4 ini? Bagaimana caranya? 7 dikurang 3. Betul. Berarti U2 dikurangi Dua U1. dikurang U1. Iya, betul. Nah, suku pertamanya 3, kemudian U2 dikurangi U1 berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, kita dapat selisih atau beda sama dengan 4. Nah, kemudian di sini disuruh menentukan suku ke-20. Berarti yang dicari apanya?
U20. N. N-nya 20. Ya, N-nya 20. Berarti yang dicari UN-nya ya? Iya, UN-nya. Ya, betul. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumus UN. Kita menggunakan rumus UN. Nah, di sini tadi rumusnya yaitu A A, sama dengan, UN U sama sama dengan dengan A tambah N N kurang kurang 1. 1, ya, dikali B. Oke. Nah, jadi karena dia suku ke-20 berarti U20. Gitu ya. Sama dengan, nah, tadi kita sudah dapat A-nya. A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya ti 3. Oke. Nah, ditambah N-nya berapa tadi? N-nya karena ditanya suku 20 berarti N-nya 20 dikurangi 1 dikali bedanya tadi berapa? Bedanya 4. 4. Tinggal tinggal dioperasikan saja ya. 20 dikurangi 1 19. Kemudian 19 dikali 4 76. 76 ditambah 3 29. 79. Ya, jadi suku ke-20 dari barisan tersebut adalah 79. Seperti itu ya. Dari contoh soal pertama, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Itu Kak, pas mengerti. Oke. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Nah, contohnya jika suku kelima suatu barisan aritmetika adalah 16 dan suku ke-8 adalah 25, tentukan suku pertama dan bedanya. Nah, kalau tadi dicari suku KN, suku ke-20 atau suku UN-nya, kalau sekarang dicari A-nya, atau U1 dan B-nya. Nah, di sini kita penyelesaiannya diketahui suku kelima. Barisan aritmetika adalah 16. Berarti kita tulis ya, suku kelima atau U5 sama dengan 16. Suku ke-8 adalah 25. Berarti suku ke-8 maksudnya U8 sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa rumus suku ke N itu sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Nah, dengan A itu sebagai suku pertama dan B sebagai bedanya. Nah, kalau suku ke apa namanya U5 berarti suku kelima. Berarti di sini kita bisa tulis, sorry kendala sinyal ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini jadi untuk cara cepatnya, misalkan kita ingin mencari U5, berarti tinggal A ditambah sebelum 5 4 ya. Berarti A ditambah 4B. Kalau U6 berarti A ditambah 7B. U8 A ditambah U6 A ditambah 5B. U7 A ditambah 6B dan seterusnya ya. Nah, kalau U8 berarti A ditambah 7. 7B. Ya.
Coba sekarang eh, salsa. R3 nggak kelihatan, Kak. Oh, PPT-nya nggak kelihatan ya? Iya. Oke, tak ulang ya share-nya ya. Oke, sekarang kelihatan? Udah, Kak. Nah, jadi kalau untuk jadi di sini kalau U5 di sini kan di soalnya diketahui suku kelima. Berarti U5 sama dengan A ditambah 4B. Kalau U8 rumusnya berarti A ditambah 7B. Jadi kita tidak perlu untuk masukkan lagi ya ke dalam rumus UN-nya, tinggal langsung saja. Misalnya U5 berarti A ditambah 4B. Kemudian U6, A ditambah sebelum 6, 5. Berarti A ditambah 5B. Nah, kalau U100, berarti A ditambah 99B. Gitu ya. Jadi, itu untuk cara cepatnya supaya tidak masukkan lagi satu-satu ya ke dalam rumus ya. Nah, kalau di sini U5 berarti A ditambah 4B sama dengan 16. U8 A ditambah 7B sama dengan 25. Nah, yang ditanya di sini yaitu berapa A-nya atau suku pertama dan B-nya, bedanya. Beda. Nah, setelah kita eh, menuliskan untuk persamaan U5 dan U8, selanjutnya kita kita kurangkan kedua persamaan kedua dengan persamaan pertama. Nah, di sini persamaan kedua yaitu U8 dikurangi U5 sama dengan U8-nya A ditambah 7B dikurangi A ditambah 4B sama dengan 25 dikurangi dengan 16. Nah, di sini kita hilangkan ya kurungnya ya. Jadi A ditambah 7B dikurangi A ditambah eh, 4B sama dengan 9. 25 kurang 16, 9. Berarti A dikurangi A kan habis. 7 dikurangi 4, 3. 3. 3B. Nah, sama dengan 9. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan B sama dengan 3. 3. 3. Nah, selanjutnya kita mencari B-nya. Kita mencari A-nya. Masukkan ke dalam persamaan satu atau dua. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan pertama ya. Berarti A ditambah 5B sama dengan 16. A ditambah 4B sama dengan 16. Nah, B-nya kita ganti dengan 3. Berarti A ditambah 4 kali 3 sama dengan 16. Berarti 4 kali 3, 12. Jadi A ditambah 12 sama dengan 16. Kemudian 16, A-nya sama dengan 16 dikurangi 12 ya. 12. Ya, Ya, sama dengan 4. 4. Ya, betul. Jadi suku pertamanya itu adalah 4 dan bedanya atau selisihnya 3. sama dengan 3. Itu ya. Oke, Iya. sampai di sini coba dicermati dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, kalau yang ini kan dia suku ke-8, ke-5. Makanya di sini dia ini kita mengikuti ini ya, operasi kurang. Makanya di sini tetap tetap harus kurang. Jadi min dikali plus, makanya di sini tetap min gitu. Tetap hitungannya A dikurangi A habis 7B dikurangi 4B sama dengan 3B gitu. Sampai ada yang ingin tanyakan untuk Enggak contoh soal kedua? paham sih. Nggak tahu yang lain. Gimana? Dia Paham, Kak.
Oh iya, lanjut ya. Oke. Nah, coba kerjakan soal berikut. Nanti eh, Mbak tanya ya, siapa yang apa namanya? Siapa yang bisa jawab? Coba kerjakan di buku masing-masing. Ini ini contohnya seperti oke. Ini kita rubah ini aja ya. Tunggu, Mbak share ulang. Kita bahas ini dulu ya. Jumlah jumlah n suku pertama. Baru kita mengerjakan soal ini. Oke, lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya deret aritmatika, yaitu jumlah n suku pertama. Untuk definisinya, deret aritmatika ini adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan aritmatika. Nah, kalau tadi eh, kita pelajari barisan aritmatika, kalau deret aritmatika ini jumlah dari suku-suku aritmatika yang tadi. Nah, di sini untuk rumusnya itu ada dua rumus umum untuk menghitung jumlah n suku pertama. Nah, deret aritmatika atau jumlah n suku pertama itu disimbolkan dengan Sn. Oke. Nah, untuk rumusnya yaitu Sn sama dengan ini juga perlu dipahami dan dihafal. Hafal kemudian pahami. Nah, Sn sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n dikurangi 1 dikali B. Di mana n tadi yaitu nomor sukunya ya, suku keberapa. Nah, kemudian A adalah suku pertama, kemudian N dikurangi 1 dikali B itu bedanya. Atau bisa ditulis, kan kita sudah tahu bahwa eh, rumus UN itu adalah N-1 A ditambah N-1 kali B. Berarti bisa ditulis SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi UN itu adalah suku KN. Nah, kemudian A itu suku pertama, B adalah beda, dan N adalah jumlah suku. Untuk deret aritmetika sendiri itu ditulis contohnya itu ditulis seperti ini ya, kayak 2 ditambah 5 tambah 8. Jadi itu kalau tadi barisan aritmetika itu dia memakai koma ya. 2,5,8. Nah, kalau deret aritmetika dia itu identik dengan tambah. Jadi 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 dan seterusnya. Nah, langsung saja kita langsung ke contoh soal deret aritmetika. Nah, di sini contoh soal pertama tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti kalau 10 suku pertama yang ditanyakan S10 ya. Nah, di sini diberikan deret 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini suku Duh, pertamanya ya, berapa? kenapa? Eh, udah mau mulai kelas. Ini sebenarnya praktek. Di sini suku pertamanya berapa? Dua ya. Dua-dua. Oke. Suku keduanya? 6. Oke. Suku ketiganya? 10. Oke. Nah, yang ditanya jumlah suku keberapa? Berarti S berapa yang ditanya? S10. Iya. 10. Nah,
Banyak sukunya ada, kalau S10 berarti banyak sukunya ada berapa? Hmm, Ada 10 ya? iya. Iya, ada 10, Oke. Kak. Nah, ketika kita sudah tahu A-nya itu 2, bedanya ya berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Tadi rumus jumlah N suku pertama itu yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Tinggal masukkan saja kalau eh, S suku jumlah 10 suku pertama berarti S10. Berarti N-nya sama dengan 10. Tinggal 20. dimasukkan, tinggal diganti N sama dengan 10 dan 10 berarti 10 per 2 dikali 2 A-nya berapa? A-nya 2. Berarti 2 dikali 2 ditambah N-nya sama dengan 10 dikurangi 1 dikali B-nya berapa? B-nya 4. Berarti dikali 4. Nah, S10 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. 2 kali 2 4. 10 kurangi 1 9. 9. 9, 9 kali 4 36. Nah, kemudian 4 tambah 3 6 40. 5 kali 40 200. Nah, jadi jumlah 10 suku pertama dari deret aritmetika itu sama dengan 200. Coba dari penjabaran soal satu ini ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan sebelum kita lanjut. Kita lanjut. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Ya, Kak, lanjut, Kak. Nah, coba contoh soal yang kedua. Jika jumlah N suku pertama deret aritmetika adalah Sn sama dengan N kuadrat ditambah 2N. Tentukan suku ke-10. Nah, di sini udah ditentukan. Eh, jika jumlah N suku pertamanya sama dengan N kuadrat plus 2N. Jadi suku ke N aritmetika itu diperoleh dengan suku ke N itu berarti kan suku kedua dikurangi suku selanjutnya. Suku kedua dikurangi suku sebelumnya. Ya kan? Nah, UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Misalkan tadi suku ke 5 dikurangi suku ke 4. Gitu ya. Berarti untuk suku ke 10 berarti S10 dikurangi S9. S9. Nah, berarti langsung saja dihitung S10-nya sama dengan kita masukkan saja langsung ke dalam rumusnya. Karena di soal ini sudah diketahui ya, diberikan rumus Sn-nya sama dengan N kuadrat ditambah 2N. Berarti S10 sama dengan 10 kuadrat. Ini dimasukkan ya N-nya. 10 kuadrat ditambah 2 dikali 10. Dari rumus N kuadrat plus 2N. Berarti 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah 2 kali 10 sama dengan 20. Berarti 100 ditambah 20 sama dengan 20. 120. Nah, selanjutnya kita hitung S9-nya. S9-nya. Nah, di sini sama. Kita masukkan N-nya dengan, kita ganti N-nya dengan 9. Berarti 9 kali 9 atau 9 kuadrat ditambah 2 kali 9 sama dengan 9 kali 9, 81. Nah, ditambah 2 kali 9, 18 sama dengan 99. Kemudian tadi U10 kita dapatkan sama dengan S10 dikurangi S9. Nah, berarti tinggal
U10 berat hasil S10-nya 120 dikurangi S9-nya 99. Jadi sama dengan 120 dikurangi 99 sama dengan 21. Jadi suku ke-10 dari deret tersebut adalah 21. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan untuk contoh soal 2? Ada yang kurang dipahami? Lanjut ya. Bukan. Nah, sekarang kita latihan soal ya. Suara Mbak kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Em, coba sekarang coba kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti siapa yang paling cepat dapat jawabannya? Yuk. Yang tadi contohnya sama kayak tadi yang sudah dijelaskan ya. Yuk. Coba dikerjakan. Waktunya hmm, yang eh, antara yang nomor 1 atau 2 ya. Mana Mau yang jawab bisa dikerjakan? ini. Waktunya di 15 menit ya. 10 menit aja, 10 menit. Ya. Mah jangan dilukis mati, mah orang yang belajar nih. SN sama dengan tidak lupa lagi rumus SN. Rumus SN, coba. Rumus SN ini ya. Ya. N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Jawabannya apa? Widi? C. Yang lain, apakah sama jawabannya seperti Widi? Ada yang udah dapat lagi jawabannya? Kalau yang nomor 2, gimana? Suku kedua suatu deret aritmatika adalah 5. Nah, berarti kalau suku keduanya berarti U2 ya, sama dengan 5. Kalau U2 berarti A ditambah B sama dengan 5. Nah, ditanya suku ke-9. Yo, siapa yang udah nomor 2? Yang nomor 1 benar ya? Jawabannya C. Nomor 2 A? Vidi jawab A ya. Oke. Yang lain gimana? Ayo, satu lagi yuk. Widi jawab A. Kalau yang lain ada yang udah nemu jawabannya?
Oke, marhamah 26. Oke, A juga ya. Oke, betul ya. Jadi, nomor 2 jawabannya A, nomor 1 jawabannya C. Berarti sudah paham ya? Sudah Mbak simpulkan? Berarti eh, untuk barisan aritmetika dan deret aritmetika sudah ada yang paham ya? Oke, bisa kita lanjut pembahasannya, yaitu selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Nah, sama seperti sebelumnya, barisan geometri kita harus tahu dulu apa itu definisinya dan rumus-rumus apa saja yang harus kita pelajari pada barisan geometri. Nah, di sini barisan geometri sendiri adalah barisan bilangan di mana rasio antara dua suku berurutan selalu konstan. Kalau tadi di barisan aritmetika dan deret aritmetika itu selisihnya itu namanya beda, kalau di barisan geometri dan deret geometri itu selisih itu kita nggak pakai selisih ya, kita pakai namanya rasio. Nah, rasio ini sering dilambangkan dengan huruf R. Itu bedanya ya. Kalau di barisan aritmetika dan deret aritmetika itu dia pakai selisih, kalau di barisan dan deret geometri dia memakai rasio. Simbolnya juga beda. Kalau di sini simbol rasio itu simbolnya R. Nah, untuk barisan geometri sama bentuknya juga eh, seperti barisan aritmetika ya. Dia biasanya identik dihubungkan apa namanya? di eh, dibedakan dengan tanda koma. Nah, jadi di sini 3,6, 12, 24 dan seterusnya. Nah, untuk menghitung rasionya yaitu di sini ada rumusnya. R sama dengan UN plus 1/UN. Jadi rasionya kalau tadi itu untuk menghitung di barisan aritmetika kita menghitung selisih dengan cara U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, itu kalau di barisan geometri kita bagi, bukan kita kurang. Nah, jadi caranya berarti di sini U2 dibagi U1. Atau eh, UN plus 1. Misalnya di sini UN plus 1 berarti U2 plus 1 berarti U3 per U2. Berarti di sini U4 per U3 dan seterusnya. Nah, di sini rasionya adalah 2. Kenapa 2? Coba, di sini kita 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berarti di sini 12 dibagi 6 sama dengan 2 dan seterusnya 24 dibagi 12 sama dengan 2. Oleh karena itu diperoleh rasionya adalah 2. Nah, kemudian untuk rumus barisan geometri sendiri, rumus suku ke N-nya kita peroleh dengan rumus A dikali R pangkat N min 1. R ini rasio, kemudian UN itu suku ke N ini bajaknya suku. Bajak sukunya berapa? R ini rasio. Rasio sendiri yaitu perbandingan antara dua suku berurutan. Selanjutnya, untuk rumus jumlah N suku pertama, nah, jika R-nya itu tidak sama dengan 1, berarti SN-nya sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, jika R-nya sama dengan 1, ketika semua suku sama, berarti rumus SN-nya sama dengan tinggal dikalikan saja N dikali dengan suku pertama. Nah, selanjutnya rumus jumlah tak hingga untuk deret geometri, yaitu ada ini ya, ada mutlak R, mutlak R kurang dari 1 sama dengan, nah kalau rumus jumlah tak hingga itu dia simbolnya S tak hingga sama dengan
A per 1 dikurangi R. Nanti di akhir pembahasan kita pada malam hari ini, nanti Mbak tanya ya rumus dari barisan aritmetika sampai deret dari geometri. Jadi harus output kita pada malam hari ini harus hafal betul dan paham betul tentang rumus-rumus dari barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri ya. Oke, lanjut. Nah, di sini langsung saja kita bahas soal satu, yaitu tentukan suku ketujuh dari barisan geometri berikut. Nah, barisannya 2, 6, 18. Nah, di sini suku pertamanya yaitu 2, ya. Suku pertama atau A atau U1 sama dengan 2. Kemudian rasionya, untuk menghitung rasio tadi yaitu suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, suku keempat dibagi suku ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini rasionya kita dapatkan 6 per 2. Berapa? 3. 6 per 2 sama dengan 3. Nah, setelah kita menghitung suku pertama dan rasionya, selanjutnya kita masukkan saja ke dalam rumus ya. Nah, di sini ditanyakan suku ketujuh. Berarti kalau suku ketujuh berarti U7. U7 sama dengan 2. Tadi rumusnya UN sama dengan A kali rasio pangkat N-1. Berarti A sendiri sama dengan 2. Nah, dikali rasionya kita dapatkan tadi 3. Berarti 3 pangkat, tinggal diganti N-nya. N-nya kan ditanya suku ketujuh. Berarti N-nya sama dengan 7. Dikurangi 1. Berarti U7 sama dengan 7 kurangi 1, 6. Berarti 2 kali 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 sendiri sama dengan 729. Nah, 2 dikali 729 sama dengan 1458. Nah, jadi suku ketujuh dari barisan tersebut adalah 1458. Yang kuncinya di sini hanya ini ya, hanya hafal betul rumusnya dan dipahami betul dan tahu cara pemakaian rumusnya itu seperti apa. Nah, sampai di sini untuk soal pertama ini ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami? Kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya contoh soal kedua. Oke, untuk contoh soal kedua, di sini jika suku kedua suatu barisan geometri adalah 6 dan suku kelima adalah 162, tentukan suku pertama dan rasionya. Nah, berarti tadi kalau suku kedua pada barisan aritmetik sama dengan misalkan 6 gitu. Nah, R ya, berarti kalau suku kedua berarti A dikali R pangkat 2. Kalau suku keempat berarti AR pangkat 3. Suku kelima AR pangkat 4. Suku ke-6 AR pangkat 5 dan seterusnya. Nah, itu untuk cara cepatnya ya, gitu. Nah, kalau di sini kan ditanya U2 berarti A dikali R sama dengan 6. Kalau U5 berarti AR pangkat 4. Nah, kalau misalkan ditanya U100 berarti AR pangkat 99 gitu. Ya. Nah, di sini kita disuruh mencari suku pertama dan rasionya. Di mana kita diberikan data yaitu U2 dan U5. Langsung saja suku keduanya berarti A kali R sama dengan 6. Ini kita jadikan persamaan pertama. Kemudian suku kelimanya berarti
A, R pangkat 4 ya, sama dengan 162. Itu menjadi persamaan kedua. Nah, untuk mencari suku pertama dan rasionya, tinggal kita bagi saja. Nah, di sini AR pangkat 4 U5 per U2. AR pangkat 4-nya berarti per A AR. Nah, sama dengan 162 per 6. Nah, di sini kita coret ya, A-nya kita coret. Jadi A-nya habis. R pangkat 4 per R. Nah, kalau pangkat dibagi, berarti dikurang ya pangkatnya. Berarti di sini kan R-nya di bawah ini R pangkat 1. Nah, kemudian di atasnya R pangkat 4. Berarti 4 dikurangi 1. Kalau R pangkat 4 dibagi R, berarti 4 dikurangi pangkatnya di sini 1. Berarti 4 dikurangi 1, R pangkat 3. 162 dibagi 6 sama dengan 27. Nah, R sama dengan kita akar pangkat 3. Berapa berapa kali berapa kali berapa sama dengan 27. Nah, di sini kan kita cari R-nya berapa. Nah, di sini yang jika dikalikan 3 kali hasilnya 27, yaitu 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti R-nya di sini adalah 3. Nah, kemudian sudah kita dapatkan rasionya sama dengan 3. Selanjutnya, kita substitusi ke persamaan satu atau dua, boleh ya, ke persamaan di sini kita substitusi ke persamaan satu. Nah, kita dapatkan rasionya sama dengan 3. Berarti kita substitusi ke persamaan satu, yaitu A dikali R sama dengan 6. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai R yang kita sudah temukan tadi. Berarti A dikali R yang kita temukan tadi 3 sama dengan 6. Berarti A sama dengan 6 dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Dan rasionya sama dengan 3. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang langsung kita latihan soal lagi. Di sini tentang pembahasan sebelumnya, yaitu barisan geometri ya. Nah, yang pertama, soal pertama, suku pertama suatu barisan geometri adalah 4, dan suku keempat adalah 108. Tentukan rasio barisan tersebut. Soal kedua, dalam barisan geometri, jika U3 sama dengan 12 dan U5 sama dengan 8, maka rasio barisan tersebut adalah, ayo, Mbak kasih waktu untuk menjawab. Siapa yang paling cepat menjawab? Langsung ini ya, bisa tulis di chat atau langsung jawab ya. Nyalain speakernya. Siapa 3 orang tercepat yang bisa menjawab? Rumusnya pakai yang barisan geometri ya. Ya, nomor 1. Kira-kira apa jawabannya? Kalau nomor 1, suku pertama berarti A-nya. A-nya sama dengan 4. Suku keempatnya berarti AR pangkat 3. A kali R pangkat 3 sama dengan 108. Nah, yang ditanyakan R-nya.
Tinggal masukkan saja nilainya. Jawabannya, Marhamah, Marhamah udah dapat ya? 3. Oke, yang lainnya, apakah sudah dapat jawabannya? Ada yang udah dapat lagi? Yang nomor 2 ada yang udah dapat? Yang nomor 2 dalam barisan geometri, jika U3 sama dengan 12 dan U5 sama dengan 48, maka rasio barisan tersebut adalah, berarti kalau U3, A kali R pangkat 2. Kalau U5, A kali R pangkat 4. Nah, itu nanti tinggal dibagi seperti ini. Nanti tinggal dibagi, kemudian nanti dapat R-nya. Nomor 2 ada yang udah dapat? Kira-kira jawabannya apa nomor 2? Yang pertama betul ya, jawabannya 3. Marhamah betul ya? Oke, nomor 2, yuk. Nomor 2, kira-kira jawabannya apa? Muhammad Imanuddin bisa jawab? Nomor 2. Telepon nomor Dirganu, Mas. Coba Marhamah, udah bisa jawab nomor 2? Belum bisa ya? Oh, Marhamah udah 2 atau 4? Coba 2 atau 4? 2 atau 4? Nah, coba ya di sini. Coba kita jawab ya. Nomor nomor 2. Nomor 2 ini di sini U3. Kalau U3 berarti bisa kita tulis rumusnya itu sini aja ya. Oh, sini aja. Kalau U3 bisa kita tulis A dikali R pangkat, sebentar.
R pangkat 3 ya. R pangkat 2 ya. Kalau kalau U3 berarti A dikali R pangkat 2 sama dengan 12. Nah, selanjutnya U5 sama dengan kalau U5 di sini berarti A dikali R pangkat R 4. pangkat 4 betul. R pangkat 4. Nah, sama dengan 8. 48. Nah, tinggal kita ini ya, kita bagi. Berarti di sini berarti U5 per U3. U5 per U3. U3. 48 per Taruhlah 5. di sini sama dengan U5 dibagi U3 ya. U5 U5 dibagi U5 per U3. Nah, sama dengan di sini AR pangkat 4, AR pangkat 4 di sini AR A kali R pangkat 4 sama dengan 48 per AR pangkat 2 sama dengan 12. Nah, di sini A-nya habis ya. A-nya habis. Tinggal R pangkat 4 di per R pangkat 2. Oh, Nah, 4 bagi 2. R R pangkat 4 pangkat 2. per R pangkat 2 jadinya R pangkat 2 ya. Ya, R pangkat 2. Sama Berarti dengan 4 kurang 2. Berarti R R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 48 dibagi 12 berapa? 4 ya. 48 bagi 12, 4. 4 ya. Nah, berapa kali berapa pangkat 2 hasilnya 4? Aduh. 2 kali 2. Iya, betul. Berarti Ya, sama dengan R sama dengan di bawah aja ya. Berarti R sama dengan 2.
Berarti R-nya sama dengan 2. 2. Oke. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya A. Ya, Oke. jawabannya A. Ini kita tebalkan saja. Ini tadi jawabannya B ya. Oke. Yang Oh, ini jawabannya B. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut. Tinggal ini ya. Di hub apa namanya? Cara mudahnya untuk menentukan rumus suku ini ya. Kalau U3 berarti AR pangkat 2. Kalau pada barisan geometri. Kalau barisan aritmetika berarti kalau U3 A ditambah 2B kayak gitu. Kalau pada barisan geometri A dikali R pangkat 2. Kalau U5 kalau pada barisan geometri A kali R pangkat 4. Kalau U6 A R pangkat 5. Nah, kalau pada barisan aritmetika, kalau U5 A ditambah 4B. Kalau U6 A ditambah 5B. Itu ya cara cepatnya ya. Jadi supaya tidak masukkan ke rumusnya lagi gitu. Nah, kalau udah tahu ini, tinggal dioperasikan saja. Nanti ketemu R-nya sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, deret geometri, yaitu jumlah n suku pertama. Nah, definisinya yaitu deret geometri adalah penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan geometri. Nah, di sini jumlah n suku pertama dalam barisan geometri itu juga simbolnya Sn sama dengan seperti barisan aritmetika. Nah, di sini rumusnya A untuk rasionya tidak sama dengan 1. Jumlahnya itu untuk menentukan jumlah n suku pertamanya kali 1 dikurangi R pangkat n per 1 dikurangi R. Oke, di mana SN-nya sama, jumlah itu simbol jumlah N suku pertama, kemudian A-nya suku pertama, R-nya rasio, N-nya banyaknya suku itu ada berapa. Kemudian yang kedua, untuk syarat jumlah tak hingga, ketika apa namanya mutlak R kurang dari 1. Nah, jika jumlah deret itu dihitung hingga tak hingganya N sama dengan tak hingga dan mutlak R kurang dari 1, maka rumus yang kita pakai khusus untuk syarat ini ya, rumus yang kita pakai S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Nah, untuk jika rasionya sama dengan 1, kita pakai SN sama dengan N dikali A. Oke, jadi pengecualian ya jika ada syarat-syarat ini, syarat tak hingganya untuk jumlah R-nya itu mutlak R kurang dari 1. Berarti dia itu jumlahnya tak hingga. Oke, lanjut. Langsung saja ke contohnya. Contoh soal deret geometri. Contoh soal pertama. Tentukan jumlah 6 suku pertama dari deret. Oke, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya. Nah, di sini eh, kita menghitung, kita mencari jumlah 6 suku pertama, berarti S6. Langsung saja. Di sini tetap ya, suku pertamanya itu suku yang pertama 1 berarti. Ditambah 2 ditambah 4 dan seterusnya. Suku pertamanya berarti 1 atau A-nya. Kemudian rasionya, tinggal kita bagi saja suku kedua dibagi suku pertama. Suku ketiga dibagi suku kedua. Berarti hasilnya 2 dibagi 1 sama dengan 2. 4 dibagi 2 juga sama dengan 2. Sionya sama dengan 2. Kemudian banyak sukunya
6 ya. Nah, di sini karena kita disuruh menghitung jumlah 6 suku, berarti banyak sukunya ada 6. Kemudian kita memakai rumus jumlah n suku pertama. Sini rumusnya yang tadi Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya saja. Karena di sini dia disuruh tentukan jumlah 6 suku pertama, jadi yang dicari itu S6. Nah, S6 sama dengan, nah A-nya tadi kita sudah dapat. A-nya sama dengan 1. Kemudian 1 dikurangi. Nah, R-nya berapa kita dapat tadi? Yaitu rasionya 2. Kita masukkan saja. R sama dengan 2. Berarti 2 pangkat N. N-nya ada berapa? N-nya ada 6. Karena kita ingin menghitung jumlah 6 suku. Jadi N-nya 6. Nah, berarti 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 6 per 1 dikurangi R-nya 2. Kita operasikan saja. Kita hitung 1 dikali 1 dikurangi 2 pangkat 6 per 1 dikurangi 2. Berarti 2 pangkat 6 hasilnya 64. Kemudian 1 dikurangi 64 per min 1. 1 dikurangi 2 min 1. Hasilnya 1 dikurangi 64 min 63 per min 1. Min bagi min hasilnya plus. Jadi S6 sama dengan 63. Jadi jumlah 6 suku pertama dari daerah tersebut adalah 63. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke? Aman, Kak? Oke. Baiklah, lanjut. Contoh soal kedua. Nah, di sini contoh soalnya tentukan jumlah deret geometri tak hingga. Tak hingga 9 ditambah 3 ditambah 1 ditambah 1/3 ditambah dan seterusnya. Nah, di sini ingat tadi syaratnya jika deret geometri tak hingga itu syaratnya apa namanya? Mutlak R kurang dari 1. Makanya kita memakai rumus tak hingga. Nah, di sini mutlak R kurang dari 1. Di sini misalkan 3 per 9. Nah, 1/3 kurang dari 1 tidak? Kurang ya. Makanya dia memakai rumus hmm, deret geometri tak hingga. Karena rasionya itu kurang dari 1. Oke. Di sini A-nya sudah tahu ya. Di sini A-nya 9, suku pertamanya. Kemudian rasionya kita hitung. 3/9 hasilnya 1/3. Satu, 1 dibagi 3, 1/3. 1/3 dibagi 1/3. Berarti rasionya 1/3. 1/3 ini kurang dari 1. Makanya kita pakai rumus geometri tak hingga. Rumusnya yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurangi R. Di mana A-nya tinggal kita masukkan saja. Kita sudah menemukan A-nya tadi 9, kemudian rasionya 1/3. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumusnya. A sama dengan 9 per 1 dikurangi R-nya 1/3. Nah, di sini berarti em, kita samakan penyebut ya. 1 dikurangi 1/3 ini kita samakan penyebut. Berarti di sini 3 per 3 dikurangi 1/3. Berarti 2/3. Ini kan 1 ini juga bisa jadi 3/3 ya. Nah, 3/3 dikurangi 1/3. Berarti 3 dikurangi 1, 2. Berarti 2/3. Nah, di sini 9/2/3. Kemudian 3, ini tinggal ini ya, kita balik, berarti 9 dikali 3/2. Tinggal 9 kali 3, 27 dibagi 2. Nah, 27 bagi 2 sama dengan 13,5. Jadi, jumlah deret geometri tak hingga yaitu 13,5 atau 27/2.
Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nah, ini adalah Lumayan, gimana? lumayan panjang. Iya, betul. Ya, kuncinya ini ya, rumusnya itu harus di luar kepala ya. Jadi, kalau udah hafal rumus, sudah dipahami rumusnya, dipakai buat soal gimana pun bisa kita pakai rumus yang tadi ya. Nah, coba sekarang kerjakan soal ini. Ini terakhir ya kayaknya. Ya, yuk. Siapa yang duluan dapat jawabannya? Ini jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri dengan suku A-nya sama dengan 2 dan R-nya sama dengan 3. Nah, kalau jumlah 5 suku pertama berarti yang ditanyakan S5. S5. Nah, tadi rumusnya ini ya, rumus SN-nya pakai ini. Berarti S5. A-nya udah diketahui, R-nya udah diketahui. Tinggal dimasukkan saja. A-nya 2, R-nya 3. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus SN. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini rumusnya. Mana? Oke. Ada yang sudah? N-nya 5 Kak ya? Hmm. N-nya ya 5 betul. Ada yang udah dapat?
Berarti kalau di sini eh, kalau jumlah 5 suku pertama berarti S5. S5, S5 sama dengan rumusnya kita masukkan Dua, berarti 2 kali 1 min 3 pangkat mm-mm, 5. iya, berarti per berapa? Per 1 minus 3. 1 min 3. Ya, 1 min 3. Kemudian hasil terus sudah dihitung hasilnya Saya 14 hasilnya. berapa? Salah cara kalinya kayaknya. Ke Oh, 14 oke. hasilnya. Coba kita hitung bareng ya. Ya, ya, ya. Oke. Nah, tadi A-nya berapa? A-nya 2 ya. Hanya 2. 2. Mm-mm. Kita bentar, R-nya kita R-nya 3. ya N-nya 5. memasukkan ya A-nya 2. Kemudian tadi rumusnya 1 min R pangkat N. Satu. Oke. Berarti di sini 1 dikurangi 3 pangkat 5. ya 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. 3 pangkat 5. Di sini 1 dikurangi. 1 dikurangi 3. Eh, 1 dikurangi 3. Nah, hasilnya sama dengan berarti 2. 2. Ini kita copy dulu. 2. Kemudian 3 pangkat 5 berapa? Oh, saya kalikan 3 kali 5, 15. Jadi. 3 kali 3 9. 9 kali 3 Oh, ya, ya. Salah di dua situ berarti. tujuh 27 kali 3 27 kali 3. 7, 3, 21. 81. 81 kali 3 Kali 100. 3. 243. Ya, dua Oh, iya. ratus empat tiga. Nah, 1 dikurangi 2 min. -2. 1 dikurangi 3 min 2. Oke. Berarti di sini sama dengan Ah, eh, berapa? 1 dikurangi 243 min min dua ratus 242. dua empat dua. Oke. Kemudian sama dengan 2 dikali min 200. 42. Heeh, 242 berapa? Min empat, min 480. 84. Iya. Atau ya, berarti min 484 dibagi min 2 sama dengan plus ya. Min Hmm. bagi min plus 484 bagi 2 sama Hmm. dengan
Dua, empat, 242. Ya, berarti 242. Ah, Iya, ah, jawabannya. rasa Ah. proses perkaliannya yang salah ini ternyata. Oh, oke oke. Berarti anu ya, eh, harus teliti ya. Nggak Iya, apa-apa, iya, iya. pelan-pelan asalkan benar. Tapi kalau dikejar waktu berarti latihan operasinya ya, Iya, iya, operasi hitungnya. Oke. maksudnya. Eh, tadi siapa yang jawab? Sa Tiga. Sabaria ya? Iya, berarti Oke. salah. Nggak apa, kita belajar bareng ya. Oke. Terus kemudian ada yang di chat yang pakai huruf Arab ya. Oke, betul ya. Iya, berarti harus hafalin banyak perpangkatan. Iya, betul. Jadi operasi apa namanya? Hafal perpangkatan itu juga anu ya, harus ya. Misalkan yang perpangkatan yang mudah-mudah seperti perpangkat 3 pangkat berapa, 3 pangkat 3, terus yang perpangkatan 5 juga, itu yang mudah-mudah itu biasanya sering keluar ya di tes-tes itu. Biasanya dia tuh hasilnya tuh eh, selalu bulat ya, kalau jawaban-jawaban soal tes itu biasanya gitu. Jadi untuk meminimalisir waktu, kalian hafal perpangkatannya ya, yang pangkat-pangkat istimewa itu kalian hafalin. Baiklah, mungkin mal, eh, malam hari ini sekian ya. Jadi jadi Mbak dapat simpulkan bahwa tadi kita malam hari ini membahas tentang 4 pembahasan, yaitu tentang barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri. Nah, di dalam barisan aritmetika, deret aritmetika, barisan geometri, dan deret geometri ini kuncinya kalian hafal rumusnya dan pahami rumusnya. Nah, jadi kalau tadi Mbak sudah kasih cara cepatnya, kalau misalkan ingin menghitung suku di dalam barisan aritmetika itu tinggal misalkan suku kelima, berarti A ditambah 4B. Nah, sebelum 5 itu 4 gitu. Berarti nggak perlu kalian masukkan ke dalam rumus ini nih. Tinggal langsung saja cara cepatnya misalnya cara mencari U5. Carilah U5 berarti U5 sama dengan A ditambah 4B. U6 A ditambah 5B. U7 A ditambah 6B dan seterusnya. Nah, kalau barisan eh, geometri dia pakai R, tinggal pakai R saja. Kalau barisan geometri itu eh, berarti kalau suku kelima A R pangkat 4. Kalau suku ke-6 AR pangkat 5. Suku ke-10 AR pangkat 9. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya cuma itu. Kuncinya hafal rumusnya, eh, sering-sering latihan. Oke. Jadi nanti kalian bisa ini ya, coba capture soal-soal untuk latihan ini ya, Mbak. Share. Coba Mbak ini. Mbak share screen untuk kalian latihan soal buat latihannya itu di sini. Bentar. Oke, di soal. Nah, nanti jawab-jawab soal ini ya. Ini untuk soal latihannya yang pembahasan malam ini. Jadi ini full tentang barisan dan deret aritmetika dan geometri ya. Oke, bisa jawab-jawab soal ini untuk latihan. Oke. Kirim ke grup, Mbak, anaknya, soalnya, Oh, kalau oke. bisa. Ya, ini anu aja ya. eh, Iya.
Ya, screenshot coba, screenshot. Iya, ya. Iya. Udah, nanti Mbak ini Sudah, ke sudah. bawahin lagi. Khusus untuk ini ya, pembahasan malam hari ini. Sudah? Sudah, Oke, lanjut ya. Oke, Mbak. sudah, Oke, lanjut. sudah Ya, habis. tadi sampai 10 ya. Sudah? Sudah, Udah, sampai ini. Sampai cuma 14 nomor ya. Nanti untuk kalian latihan. Makin ini mencakup semua soal ya. Jadi kalau kalian udah bisa ngerjain 14 soal ini, sudah bisa menguasai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke? Mbak tanya tadi yang B itu kan beda. Itu didapat dari mana ya? Yang, Dirumus. oh yang dirumus. Mm-mm. Eh, yang barisan aritmatika atau deret aritmatika? Yang pertama tadi ada Oh, yang B. pertama. Mm-mm. Kalau yang aritmatika itu didapat dari suku setelahnya dikurangi suku Suku. sebelumnya. Oh Untuk iya, iya. bedanya, misalkan di sini kan eh, 6 dikurangi 3, sorry, di sini 5 dikurangi 2 3, ya kan? Mm-mm. 8 dikurangi 5 3, Mm. 11 kurang 8 3. Jadi caranya itu suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Jadi U2 Mm. dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3 gitu. Itu kalau Mm. barisan aritmetika. Kalau barisan geometri untuk menghitung B-nya itu kan kalau aritmetika dia pakai B, kalau geometri dia pakai R. Nah, kalau R-nya untuk geometri itu dibagi dia, Dek. Kalau Iya. aritmetika dikurang, kalau geometri dibagi, dia berarti 5/2, 8/5 gitu. Oke. Itu ya bedanya untuk Siap, siap, aritmetika siap. dan geometri. Baik, ada lagi pertanyaan? Sudah? Aman. Aman? Baiklah. Eh, mungkin sekian pada malam hari ini. Sekian yang dapat Mbak sampaikan. Semoga ilmu pada malam ini bisa dipelajari kembali ya di rumahnya ya. Oke, dan semoga bisa menguasai untuk pembelajaran barisan dan deret aritmatika dan geometri. Baiklah, sekian dari Mbak. Mbak kembalikan lagi ke Mas Ali. Halo, terima kasih Kak Rahmawatin, Ramadana. Ya, Jadi teman-teman, itu dia ya materi yang telah disampaikan tadi. Misal nanti perlu PPT-nya bisa berkabar di grup. Dan selanjutnya mungkin eh, sesi diskusi selanjutnya nanti coba saya konfirmasi dulu dengan tim dan apapun hasilnya nanti akan disampaikan di grup LPDP persiapan untuk TBS ya. Karena sekarang momen Lebaran jadi kayaknya masih sibuk ya. Oke, itu ada yang ingin disampaikan Bang Ical? Pak Manajer, halo? Halo, Bang Ical, halo? Cek, cek. Oke, teman-teman. Mbak Sabaria,
Ya, ya, Suaranya aman ya, aman, Mas, aman. Mas Imanuddin, Mbak Widi, dan teman-teman yang lain. Jadi seperti itu ya informasi yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan kalau ada sesi lanjutan untuk diskusi persiapan TBS nanti akan disampaikan di grup lagi ya. Karena sekarang momen Lebaran, momen hari libur, jadi kita perlu diskusikan dulu dengan tim. Siap, kita tunggu. Ya, dan semoga persiapannya optimal gitu ya, supaya nanti kita ketemu lagi di sesi mock up interview. Tanggal Amin, amin. 14 April ya, pengumumannya 14 April sampai tanggal 28 April kalau tidak salah. Oke,